Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya. Shalom juga yang ikut melalui YouTube ya. Kita berjumpa kembali dengan sukacita menghadap hadirat Tuhan pada malam hari ini ya. Mari sebelumnya kita akan berdoa sebelum memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Saya minta Cik Kim Hong ya berdoa, doa pembukaan ya Cik Kim Hong, sebelum kita mulai masuk di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami penuh ucapan syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau saat malam hari ini kami kembali ibadah walaupun melalui online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Dan kami serahkan ibadah kami malam hari ini dari mula pertama sampai akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Urapi setiap kami Tuhan, supaya pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Juga urapi hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini, yang WL maupun yang akan menaburkan firman Tuhan, juga yang mimpin ibadah malam hari ini Cik Melan ya sebagai gembala. Tuhan urapi hamba-hambamu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami sungguh-sungguh menyembah. Di sana kami percaya saat kami menyembah, Tuhan menjamah, lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Kembali shalom. Ya, lambaikan tangan semua. Shalom Pak Roni, hambanya yang setia, yang sudah siap ya melayani. Puji Tuhan ya. Semua lambaikan tangan untuk saling menyapa satu sama lain ya. Puji Tuhan ya. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Semua saya minta untuk ikut memuji dan menyembah Tuhan, tapi suaranya di mute ya. Ya, puji Tuhan, shalom. Saya juga menyampaikan shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube. Mari yang ada di Zoom bisa ketik atau lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Yang ada di YouTube bisa diketik di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Mari kita masuk dalam hadiratnya. Tuhan Yesus sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan bersama, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Memujimu, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dari awal katakan, Yesus kau sungguh baik. Selamanya Yesus kau sungguh baik. Katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Yesus engkau sungguh baik. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujikan dengan Mau lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, Terima kasih Tuhan. ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan lemah lembut ku mau memujimu, Mau memujimu Tuhan. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami, menantikan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami, menanti-nantikan hadirat-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang setia dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam yang indah Tuhan berikan buat setiap kami. Ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku
sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dengan lemah lembut ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari yang menanti-nantikan Tuhan, angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Engkau layak kami sembah Tuhan, layak kami tinggikan, layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan.
menanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Amin ya, puji Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan ya. Haleluya. Semua rencana Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semua ya. Saudara, kalau tadi dikatakan sampai dipen dan semuanya, saudara, saya teringat waktu saya belum mengenal Tuhan, saya mengalami patah tulang, kaki saya putus, tulangnya putus jadi 3. Tapi saudara, melalui itu semua sehingga saya boleh mengenal Tuhan secara pribadi, bertemu dengan Tuhan secara pribadi tanpa operasi, tanpa apa-apa, saudara. Jadi Tuhan itu menyelamatkan saya dan menyembuhkan saya ya, saudara. Saya bersyukur sekali sampai saat ini, makanya saya kaki saya sekarang sudah lama ya, puluhan tahun. Akhirnya saya bisa menjadi hamba Tuhan, bisa pelayanan kemana-mana, ke desa-desa, ke gunung-gunung dan semuanya, saudara. Itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Jadi saya diselamatkan dan dipakai oleh Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bu Sinta ya, juga Bu Inga tadi yang sudah menjadi berkat bagi kita semua ya. Melalui kesaksian pun itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih, dan waktu dan tempat kami serahkan Pak Roni ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, lebih dahulu kita akan mohon berkat kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena di malam yang indah ini, sebagai anak-anak Tuhan, Engkau berkenan menyambut kami. Kami senang Tuhan, boleh mendengar akan sabda firman-Mu, oleh karena kami tahu Engkau menyambut kami dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka, dan Engkau mengurapi kami dengan urapan yang sama. Sehingga firman yang hari ini boleh kami pelajari bersama-sama, pasti Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu menjadi pelita yang menuntun setiap langkah kaki kami, serta menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami bersama dengan semua keluarga besar kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Hari ini cuacanya cerah, saya percaya Tuhan akan memberkati setiap sinyal kita, demikian bagus. Banyak anak-anak Tuhan yang hari ini rindu, mungkin karena temanya menarik, yaitu boneka arwah. Ada 48 peserta hari ini. Saudara, saya mau bacakan lebih dulu firman Tuhan
yang ambil dari Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Judul renungan kita hari ini adalah boneka arwah. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, genderang perang sudah ditabuh sejak Adam jatuh di dalam karya keselamatan, dan dia bersabda, maka perempuan ini akan selalu bermusuhan dengan kamu, si ular. Keturunan perempuan ini akan bermusuhan dengan kamu, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau, iblis setan, akan meremukkan tumitnya. Berarti permusuhan, genderang perang antara Tuhan dengan iblis setan, antara kita sebagai anak-anak Tuhan dengan setan iblis dan anak-anak mereka, itu sudah ditabuh. Iblis setan tidak pernah berhenti untuk mencobai, mulai Tuhan Yesus Tuhan kita, bahkan kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Jika Anda mewaspadai apa yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu ada pada Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, silakan Bapak Ibu yang menyiapkan alat-alat tulis bisa mencatatnya, khususnya pada ayat yang ke-13, setelah iblis setan mencobai Kristus Tuhan kita, dan iblis setan tahu bahwa mereka kalah, iblis setan gagal, maka ancaman masih ditebar oleh iblis setan. Dengan mereka, iblis setan ini berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia, huruf kecil, iblis setan tadi, mundur daripadanya. Nya huruf besar adalah Tuhan Yesus, dan silakan digarisbawahi mulai kata dan tadi, menunggu waktu yang baik. Artinya iblis setan akan kembali lagi untuk mencobai anak-anak Tuhan jika timingnya pas, jika waktunya baik, jika waktunya tepat untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa sehingga merusak hubungan antara anak-anak Tuhan dengan Tuhan yang sudah terjalin demikian baik. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam 10 perintah Allah. Salah satunya, dia menginginkan jangan sampai kamu buat patung apa saja. Saudara, ketika orang menyembah kepada patung, maka orang ini langsung ketahuan bab orang-orang zaman dulu lebih dahulu mengenal berhala dibandingkan dengan mereka mengenal nama Tuhan. Mereka mengenal dan memanggil nama Tuhan
mulai zamannya Nuh. Demikian pula Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan dan Abraham menjadi orang percaya. Keluarga Abraham bukanlah keluarga yang taat kepada Tuhan, tetapi Abraham berasal dari keluarga penyembah berhala. Nah, saudara, sehingga kita menyaksikan ketika orang Israel telah dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Musa sebagai utusannya, dan tatkala Musa membawa 2 loh batu naik ke gunung Tuhan, menemui Tuhan, ternyata Tuhan ngajak Musa berdiskusi di sana selama 40 hari 40 malam. Dan Musa tidak makan, tidak minum. Apa yang terjadi? Harun dan umat Israel yang ada di bawah kaki gunung, yang tidak diizinkan naik ke atas gunung, mereka menanti-nantikan Musa. Mereka berkata, Musa demikian lama, tidak turun-turun. Namun apa yang terjadi? Saat Musa turun dengan 2 loh batu, yang isinya adalah 10 perintah Tuhan. Ternyata mereka yang menanti-nantikan Musa telah berbuat yang menyakiti hati Tuhan dengan mereka membuat patung lembu emas yang mereka sembah sebagai Allah mereka. Nah, saudara, itulah yang membuktikan bahwa ternyata pertempuran antara Tuhan dengan iblis setan di tengah-tengah umat ciptaannya itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Nah, saudara, oleh karena itu di dalam firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama-sama, Tuhan memperingatkan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Karena aku adalah Tuhan yang cemburu, yang bisa sakit hati, oleh karena engkau menduakan aku yang sebagai penciptamu, sebagai juru selamatmu, dan yang memberikan kamu hidup. Nah, saudara, iblis setan adalah oknum yang licik. Oleh karena itu anak-anak Tuhan harus cerdas. Jangan sampai saudara dan saya kena tipu muslihat iblis sehingga tanpa sadar kita digeret oleh permainan iblis dan kita menyakiti hati Tuhan. Kalau nyata-nyata buat patung, orang sudah langsung menerka, oh ini tidak boleh karena ini menyembah berhala. Sama seperti zamannya Musa, orang Israel mendirikan patung lembu emas. Iblis pandai, iblis licik. Dia berubah lagi cara dan strateginya. Dia menampilkan sesuatu yang hari ini menjadi tren di antara orang-orang terkenal di negeri Indonesia, bahkan di dunia. Dan banyak orang-orang terkenal, termasuk para artis yang dikenal sebagai public figure, mereka mulai rame-rame mengadopsi, mengangkat sebagai anak, yaitu boneka arwah. Apa yang disebut dengan boneka arwah? Boneka arwah macam-macam tipe dan modelnya. Sering orang bilang ini disebut spirit doll. Boneka yang ada rohnya di dalamnya. Ada yang lucu, ada yang seram, ada yang menakutkan, ada juga yang berupa pocong. Saudara,
mereka mempunyai perilaku terhadap boneka-boneka ini macam-macam. Ada yang hanya sekedar mainan. Dia hanya beli, mengkoleksi, ditaruh di rumahnya. Tidak diapa-apain. Tetapi juga ada yang sengaja memiliki koleksi bahkan bukan 1-2 biji. Bisa ratusan biji. Berbagai macam. Bahkan mereka beli bukan hanya beli keluaran buatan Indonesia, tetapi mungkin mereka beli dari luar negeri dan lain sebagainya. Yang dari Thailand sengaja diisi dengan roh, didoakan, didoakan oleh biksu tertentu yang disebut dengan kumantong dari Thailand. Diisi dengan apa? Dengan roh yang tinggal di dalam boneka tersebut. Sehingga perilaku daripada kolektor ini berbeda-beda. Ada yang hanya sekedar iseng. Pokoknya saya punya 1-2 biji. Tetapi ada yang sengaja mengkoleksi sampai ratusan. Dan harganya pun cukup mahal. Ada yang puluhan juta, ada bahkan yang ratusan juta, tetapi juga ada yang beberapa juta. Nah, saudara, perilaku mereka yang menarik. Ada yang sengaja boneka-boneka ini diperlakukan seperti makhluk hidup. Dikasih minum, dikasih makan, diajak ngobrol, diajak pergi jalan-jalan, seperti layaknya orang ini hidup, boneka ini punya roh, punya nyawa. Nah, saudara, dari penuturan banyak, mereka-mereka yang sebagai kolektor, mereka pun juga bercerita. Seringkali juga ada penampakan dari beberapa boneka yang mereka itu koleksi. Karena mereka memperlakukan sedikit agak berbeda. Juga dikasih minum, juga dikasih makan. Sehingga terkadang kolektor ini tidur, dia bisa bermimpi, dijumpai oleh boneka-boneka yang dia pelihara, dan lain sebagainya. Nah, saudara, sebetulnya untuk apa sih orang-orang ini mengkoleksi boneka tersebut dengan perlakuan-perlakuan khusus? Ternyata, saudara, ada sebagian yang punya pendapat dengan mengkoleksi boneka-boneka tersebut, mereka bisa menampung roh-roh yang bergentayangan sementara itu masuk ke dalam benda-benda tersebut. Dan itu bisa mendatangkan sukacita di hati kolektornya. Dan ini bisa mendatangkan keberuntungan bagi orang-orang yang mengkoleksinya. Nah, itulah kurang lebihnya yang saya dengar lewat video-video yang ada di YouTube dari penuturan orang-orang yang mengkoleksi, yang notabene adalah orang-orang yang terkenal sebagai seorang public figure di negeri kita yang tercinta. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebetulnya yang dilakukan oleh iblis? Iblis tahu kalau dia kepingin disembah dalam wujud patung, pastilah semua anak Tuhan sudah tahu bahwa itu berhala dan dilarang oleh Tuhan di dalam Alkitab. Namun, jika dia sekarang tampil beda dalam bentuk boneka yang lucu, boneka yang seram, atau yang menakutkan sekalipun, seakan-akan ini cuma boneka. Dan orang-orang bisa berkata, dulu waktu saya masih kecil, saya kalau main boneka juga sering kok saya ngobrol sama boneka. Sekarang saya punya boneka,
Saya ngobrol dengan boneka, kan sama dengan yang dulu. Saudara, saya ingin peringatkan Anda sebagai orang Kristen. Ini tidak sama. Ketika Anda masih kecil, Anda ngobrol dengan boneka, Anda bermain-main sendiri, ngomong sendiri, itu dalam posisi otak sebagai anak kecil yang masih tidak mengerti apa-apa. Tetapi zaman sekarang, ketika engkau sebagai seorang kolektor, engkau sudah dewasa, bahkan mungkin sudah separuh baya, kalian punya pikiran sebagai orang tua loh. Bukan sebagai anak-anak yang tidak ngerti. Sudah pasti berbeda. Dan sebagai orang Kristiani, hati-hati. Anda jangan coba-coba ikut masuk di dalam dunia yang seperti ini. Sebab apa? Iblis, setan itu punya cara yang licik untuk menjerat umat manusia tanpa sadar mereka telah berbuat dosa dan mendukakan hati Tuhan. Saudara, saya meyakini apa yang dikatakan oleh para kolektor tadi benar. Bahwa bisa terjadi ada penampakan. Baik yang mereka saksikan pada saat mereka tidak tidur. Atau bahkan pada saat mereka tidur, mereka bisa bermimpi didatangi oleh beberapa boneka yang dikoleksi oleh mereka dan kebetulan diperlakukan secara khusus. Nah, saudara, kenapa? Karena itu ada dasar ayat Alkitabnya. Iblis, setan tidak akan mati sebelum hari yang ditentukan oleh Kristus. Saudara, kita lihat sekarang ayatnya Alkitab ada di dalam Matius pasal yang ke-8. Saya mau bacakan buat saudara mulai ayat 28 sampai dengan 32. Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan 32. Di situ ada judul bacaan, 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudara, kata sebelum waktunya, silakan digarisbawahi. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Saudara, dari bacaan ini ada beberapa pesan. Yang pertama, iblis setan itu mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, mereka berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Demikian pula, iblis setan mengenal saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jika saudara dan saya adalah orang yang setia, takut, dan taat kepada Tuhan. Yang artinya
di dalam setiap hari saudara dan saya adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan, otomatis iblis setan itu mengetahui siapakah saudara dan saya. Sama seperti iblis setan yang merasuk kedua orang tadi mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah saudara, kemudian dia berkata, iblis yang merasuk tadi berkata, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah saudara, kapan waktunya iblis setan itu harus disiksa oleh Tuhan? Yaitu pada hari kiamat. Baru iblis setan dihukum dalam hukuman kekal. Tetapi sekarang masih belum. Oleh karena itu, iblis setan itu tidak akan pernah mati sebelum harinya. Oleh karena itu, demi menjaga hidupnya dia, supaya dia masih bisa mencobai anak-anak Tuhan lainnya, ketika dia bertemu dengan saudara dan saya sebagai pelaku firman Tuhan, ketika dia merasuk kepada seseorang, dia memilih untuk kabur. Dia memilih untuk kabur daripada dia menerima hukumannya itu maju sebelum waktunya. Sebab dia tahu engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Otomatis saudara akan mengusir iblis setan yang merasuk seseorang tadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Iblis ini cerdik. Dia akan kabur daripada dia punya masalah dengan Yesus Tuhan kita. Nah saudara, kemudian di sini pun Tuhan Yesus kemudian mendengarkan permintaan iblis setan tadi. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang konsekuen, yang pegang janji atas ucapannya. Dia izinkan iblis setan, pergilah, pindahlah, keluarlah dari kedua orang ini dan masuklah ke dalam babi. Nah saudara, akhirnya babi, kawanan babi yang banyak ini, karena iblis setan yang merasuk kedua orang ini jumlahnya juga banyak. Bacaan yang lain bicara jumlahnya banyak, yaitu legion, jumlah yang sangat besar. Maka semua babi ini tadi terjun ke danau dan mati. Saudara, iblisnya kemana? Apakah iblisnya tetap tinggal di babi yang mati? Pasti tidak. Iblisnya keluar lagi dari babi, sebab iblis setan ternyata bisa tinggal di binatang. Dia bisa pindah masuk ke babi. Dia bisa masuk ke binatang apa saja yang dia mau. Dia juga bisa pindah di benda-benda yang lainnya. Misalkan ada di pohon yang rindang, pohon yang seram, tempat yang rusuh, itu dia bisa tinggal di situ. Atau mungkin iblis setan bisa masuk ke benda-benda tertentu. Bisa masuk di keris, pusaka-pusaka yang memang sengaja dipuja, yang sengaja dikasih sesaji, dan lain sebagainya, yang dianggap keramat, dan lain sebagainya. Atau masuk ke dalam cincin permata-permata tertentu, yang diyakini ini bertuah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara, hati-hati. Demikian pula dengan boneka arwah. Boneka ini hanya sebagai alat, sebagai sarana. Tetapi berbahaya sekali
ketika boneka ini diperlakukan secara khusus. Sepertinya dikasih makan, dikasih minum walaupun Indomelek, ya, susu kotak. Tetapi ini sama sebetulnya ritualnya dengan seseorang memberikan sesaji. Bisa makanan, bisa rokok, bisa bunga, bisa minyak wangi, bisa kemenyan, pokoknya apa saja yang bisa menyenangkan hati iblis setan, maka iblis setan tadi juga akan hadir ketika Anda perlakukan yang demikian. Terlebih, boneka-boneka tersebut justru menggambarkan sosok pribadi yang memang ada di dalam dunia roh, yaitu iblis setan tadi, model boneka seperti pocong, model boneka-boneka yang seram. Bahkan terkadang ada boneka-boneka yang sengaja diciptakan secara khusus karena di negeri asalnya itu terjadi. Ini adalah keluarga yang dibakar oleh massa, karena keluarga ini adalah keluarga yang biasa memakai ilmu santet, voodoo, dan lain sebagainya. Nah, saudara, otomatis ketika menampilkan sosok pribadi tertentu, itu akan terjadi. Benda ini bisa dimasuki oleh roh-roh tertentu, sebab roh-roh ini tadi suka dengan figur tersebut. Oleh karena itu, saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang tadi kita baca. Tuhan memperingatkan kepada saudara dan saya berkata demikian pada ayatnya yang Keluaran 20 tadi, ayatnya yang keempat, berkata demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Digarisbawahi, yang menyerupai apapun berarti figur pribadi ini ada. Yang ada di langit di atas, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Berarti tokoh ini ada. Tokoh ini memang ada. Figur ini ada. Tidak usah dibuat. Sama seperti Anda dan saya. Karena Anda adalah orang Kristen, maka Anda juga suka dengan simbol-simbol Kristen. Contoh, Anda dan saya kalau beli barang souvenir suka yang lambangnya salib, bandul salib. Selalu menjadi favorit buat Anda dan saya. Demikian pula iblis setan juga dia punya favorit, yaitu tokoh-tokoh jahat mereka. Itu yang menjadi figur buat mereka. Oleh karena itu, hati-hati saudara, jangan dengan benda-benda tertentu, khususnya sekarang itu adalah yang lagi tren adalah boneka arwah, Anda ikut-ikutan masuk di dalamnya. Anda ikut bermain di dalamnya. Kenapa? Karena ini adalah cara licik iblis setan untuk supaya tanpa sadar banyak orang, banyak pribadi itu menyembah kepada iblis setan yang nanti akan masuk di dalam boneka tersebut. Sebab firman Tuhan itu mengajar kepada saudara dan saya lewat Efesus pasal yang ke-6. Saya bacakan mulai ayat 11. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Efesus pasal 6 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan.
Saudara, kita lihat dalam penayangan di screen ini tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kata melawan tipu muslihat iblis di Alkitab, saudara, silakan digarisbawahi, sebab iblis ini penuh dengan tipu muslihat, licik sekali. Patung dihindari oleh orang-orang Kristen, dia tampil dengan mengeluarkan boneka arwah. Dia juga sekarang bukan menebar ketakutan, teror ketakutan sudah dikalahkan oleh para rasul. Demikian telah dikalahkan oleh orang-orang yang siap mati sebagai martir Allah. Dan para rasul semuanya mati sebagai martir Allah demi Yesus Kristus Tuhan. Sehingga iblis setan berkesimpulan, ketakutan, tekanan hidup, kematian itu tidak menyurutkan iman orang Kristen. Justru saat orang Kristen ada martir Allah yang siap mati untuk Tuhan, di situ diikuti dengan ledakan pertobatan jiwa-jiwa baru. Sehingga hal ini rasanya oleh iblis tidak akan dilakukan lagi. Tetapi di zaman now, di samping ada boneka arwah, dia juga tampilkan memanjakan orang-orang Kristen secara kedagingan. Karena lewat kedagingan inilah orang Kristen mudah jatuh di dalam dosa. Saya lanjutkan ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, udara, tempat kita hidup, itu banyak roh-roh jahat, banyak iblis setan. Tetapi oleh karena Anda dan saya sebagai anak Tuhan yang Maha Kuasa, Anda dan saya mendapat kasih karunia, kita dijagai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa seizin aku. Nah, oleh karena itu, saudara, berhati-hatilah. Dan sebagai penutup khotbah saya tentang boneka roh, ayat yang ke-13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan keluarga. Demikian Tuhan memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin.